Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar rek? Muga-muga sehat kabeh ya. Nah, setelah hampir seminggu aku tidak upload video soal review MotoGP. Hari ini kita akan melanjutkan part ketiga tentang apa-apa saja yang mempengaruhi peta persaingan MotoGP 2020. Nah, setelah part pertama kita membahas soal absennya Marc Marquez, lalu kedua tentang ban baru Michelin, ban belakang barunya Michelin Rear Slick-nya yang sangat-sangat mempengaruhi performa motor MotoGP 2020. Dan hari ini di part ketiga kita akan membahas soal bangkitnya tim KTM, tim KTM. Nah, kalau bahasa Indonesianya KTM, tapi duduk KTM sing iki. KT siapa? KTM. Nah, saya sangat menghargai betapa hebatnya tim-tim pabrikan Eropa, karena mereka punya determinasi tinggi dan tekad untuk mengalahkan tim-tim pabrikan Jepang. Semuanya, termasuk Ducati, Aprilia, dan sekarang yang sedang naik daun adalah KTM. Nah, apa yang mempengaruhi meningkatnya performa motor KTM pada musim 2020 ini? Yang pertama tentu saja, dan itu yang paling signifikan, adalah sasis baru. Sasis baru ini memang akhirnya KTM harus mengubah mindsetnya yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun untuk mempertahankan sasis tralisnya, sasis tralis dengan bentuk tubular. Nah, sasis ini bagi KTM itu seperti agama, karena mereka sangat meyakini bahwa sasis ini punya potensi besar untuk mengalahkan sasis aluminium. Nah, mereka bahkan meyakini kenapa Ducati belum bisa menjuarai MotoGP sampai saat ini, ya karena mereka ikut-ikutan pabrikan lain untuk mengubah sasis tralisnya menjadi sasis aluminium yang Delta Box yang sekarang itu. Nah, bertahun-tahun, beberapa tahun terakhir, KTM memang masih ngotot untuk mempertahankan bentuk tralis tubularnya. Tapi di awal tahun ini, di tes Valencia, mereka mencoba beberapa frame baru. Nah, frame barunya ini itu separuh, yang bagian bawahnya masih tralis tubular, tapi yang setengah ke atas, bagian atasnya itu sudah menggunakan bentuk agak gepeng gitu ya, bentuknya seperti oval. Nah, bahannya mereka tetap menggunakan baja steel. Makanya pada tes precision test itu mereka membawa banyak sekali frame, karena bahan baja itu lebih mudah untuk dibuat, dan lebih murah sebenarnya dibandingkan frame aluminium. Makanya nggak heran kalau di kelas Moto2 mereka itu, bahkan mungkin MotoGP juga, mereka kalau tes bisa membawa 5-7 frame
7 sasis, 5 sampai 7 sasis untuk dicoba. Di mana kemudian mana yang terbaik akan dipakai untuk balapan selama satu musim. Nah, frame ini ketika sebelum berganti dengan frame yang baru, itu KTM hanya punya kelebihan pada pengereman depan yang sangat stabil ketika masuk tikungan. Tapi dengan frame yang baru ini, stabilitas pengereman sudah mulai berkembang juga ke bagian belakang. Karena yang terpenting dengan ban Michelin ini adalah titik pengereman adalah pada roda belakangnya, titik krusialnya. Nah, yang paling menurut Pol Espargaro ketika tes pramusim yang lalu di Valencia itu perubahannya cukup signifikan dibandingkan musim lalu. Dia bahkan berterima kasih kepada Dani Pedrosa sebagai test rider yang banyak memberikan masukan yang kemudian terwujudlah kemudian yang diterjemahkan oleh para engineer KTM dengan menciptakan frame ini. Ya, itulah kemudian yang tiba-tiba pada seri ketiga seorang Brad Binder berhasil mengagetkan semua orang dengan memenangi balapan. Padahal ini adalah musim debutnya di MotoGP, dan tidak banyak pembalap MotoGP yang berhasil memenangi salah satu balapan ketika dia tampil baru 3 kali di kelas premium. Nah, kemenangan ini langsung disambut dengan luar biasa oleh KTM. Saya yakin bahwa ini adalah awal dari perang KTM dendam kesumat yang lama antara KTM dan Honda. Nah, KTM ini punya sejarah konflik, sejarah perseteruan dengan Honda. Ketika mereka mau masuk ke MotoGP, bertarung di MotoGP, satu-satunya target mereka adalah mengalahkan Honda. Nah, kalau kita tarik ke belakang, perseteruan KTM dan Honda itu sebenarnya sudah lama, tapi tercetusnya api besarnya itu terjadi pada 2008. Nah, waktu itu Dorna sedang mempersiapkan kelas baru untuk menggantikan kelas 250 cc. Nah, rencananya kelas baru itu, yakni Moto2 itu akan menggunakan mesin 600 cc 4 tak. Padahal KTM sedang mengembangkan proyek besar FRR 252 tak yang di musim pertama dan keduanya itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, di pedok MotoGP waktu itu KTM dan mungkin mayoritas tim di kelas intermediate itu
menganggap ada main mata antara Dorna dan Honda. Mereka mencium gelagat itu bahwa Honda ingin menguasai kelas intermediate itu. Dan ternyata memang benar. Di tahun 2010 Honda memang menjadi pemasok mesin tunggal bagi kelas Moto2. Mesinnya 600 cc, 4 tak dengan base motor CBR 600. Nah, melihat itu KTM ngamuk berat. Sebelum tahun 2010 itu, yakni tahun 2009, mereka memutuskan untuk mundur dari kelas 125 cc dan kelas 250 cc. Nah, FRR 250 yang 2 tak itu sebenarnya pengembangan yang sangat signifikan dari FRR 125 yang mendominasi kelas 125 cc waktu itu. Nah, setelah itu mereka mundur, tapi diam-diam mereka di kampung halamannya di Austria sana itu membangun motor untuk GP. Mereka KTM ini langsung all out. Bahkan Suzuki pun yang pabrikan Jepang yang besar, ketika kembali ke MotoGP, mereka hanya menurunkan tim pabrikan dengan 2 motor. Tapi KTM langsung punya tim pabrikan dan tim satelit, Tectra itu ya. Lalu artinya mereka langsung menurunkan 4 motor yang dampaknya mereka punya data yang sangat banyak, yang sangat presisi dalam pengembangan motor. Nah, sebenarnya dengan modal ini saja, mereka sudah mulai bergerak maju. Tapi titik turning point KTM itu terjadi ketika Dani Pedrosa akhirnya pensiun dari MotoGP. Melihat keputusan Honda yang tidak merekrut Dani Pedrosa sebagai pembalap uji, KTM tanpa berpikir panjang langsung mencaplok si Dani Pedrosa ini. Bayangkan, pembalap yang sudah 18 tahun bersama Honda dilepaskan begitu saja, tidak dimanfaatkan pengalaman dia. Di sisi lain, di pihak lawan, mereka melihat potensi Dani Pedrosa yang sangat besar untuk melawan tim yang mereka target, yaitu Honda. Nah, sejak saat itulah pengembangan motor KTM RC16 ini mulai berkembang sangat signifikan. Masukan Dani Pedrosa sangat berguna karena tentu saja dengan mesin yang sama V4, maka pengembangan motor KTM dan Honda bisa lebih mudah. Nah, di sini peran Dani Pedrosa yang membuat motor ini begitu sangat Honda. Hasilnya tentu saja kita lihat musim ini, setelah mengalami berkali-kali pengembangan dan ngotot mempertahankan sasis yang lama itu, dan akhirnya tahun ini menggunakan sasis yang baru, maka jadi akhirnya sangat
hasilnya sangat signifikan. Nah, eh, masalahnya adalah setelah memenangi tiga kali balapan, yakni 7 podium, 3 diantaranya kemenangan. KTM kehilangan hak konsesinya tahun depan. Nah, ini yang berat. Meskipun mereka mengatakan justru ini yang kami tunggu-tunggu. Tapi dengan kehilangan hak konsesi itu, maka KTM akan kehilangan hak untuk mengembangkan motornya sepanjang musim. Kalau dengan hak konsesi kan mereka bisa mengembangkan motornya setiap saat sepanjang musim. Kemudian Dani Pedrosa nantinya musim depan tidak boleh sebagai test rider, tidak boleh menjajal motor di sirkuit MotoGP. Nah, lalu yang lainnya adalah mesinnya. Dari cadangan mesin semusim itu 9 berkurang menjadi 7. Lalu juga wildcard yang sebelumnya 6 kali boleh, sekarang hanya 3 kali. Nah, reduksi hak keistimewaan bagi tim pabrikan yang belum pernah menang, belum pernah podium di balapan kering ini, akan membuktikan, tahun depan akan menjadi ujian bagi KTM apakah mereka akan bisa tetap berkembang tanpa hak konsesi. Apalagi ini ya, tahun depan keuntungannya karena tahun depan mesinnya masih tidak jauh berbeda dengan tahun ini karena dampak pandemi, agar pengembangan tidak terlalu signifikan dan menghabiskan banyak anggaran. Nah, mudah-mudahan tahun depan KTM masih tetap berkembang, meskipun Honda sudah bergerak sangat cepat setelah mereka sadar bahwa Dani Pedrosa ternyata membawa dampak besar bagi KTM. Perlawanan Honda yakni langsung merekrut Pol Espargaro sebagai balas dendam untuk menggantikan Alex Marquez yang diturunkan ke LCR tahun depan. Nah, pengalaman Pol Espargaro dalam mengembangkan motor KTM ini juga sangat besar perannya. Maka KTM harus berhati-hati dengan langkah Honda ini. Semua data yang pernah dimiliki KTM sudah ada di kepala Pol Espargaro. Juga pasti akan banyak ada beberapa engineer-nya Pol Espargaro yang ikut bedol desa ke Honda. Nah, ini pertarungan antara sejarah pertarungan KTM dan Honda akan memasuki bab barunya.